Dimana kalau kita perhatikan memang setiap September itu memberikan kecenderungan untuk ke bawah atau merah atau berdarah gitu ya, sama seperti tahun Hai guys, bagi semua gue William Sudana dan gile. Siapa yang berhasil profit di NFP kemarin? Semoga kalau misalnya kalian profit, kita bersyukur ya. Kalau misalnya nggak apa-apa, karena beberapa belakangan ini gue ngeliat bahwa gold ini lagi sideways besar, seperti yang gue tulis di Telegram setelah gue hiatus beberapa minggu belakangan ini karena kesibukan di kerjaan di luar trading itu lagi padat banget. Pas kebetulan marketnya juga kalau buat gue ya nggak trending, jadi cukup tricky, makanya itu jadi kesempatan untuk nggak apa-apa gue pause dulu aja. Tapi kita analisa hari ini seperti yang kalian juga harapkan, juga sebanyak yang minta kok nggak analisa lagi, kok jarang bikin upload video lagi gitu. So sorry karena pekerjaan lagi padat sekali, makanya energinya lagi diatur-atur nih gitu. Karena bandwidthnya terbatas, gue juga semua produksi sendiri, makanya lagi mencoba untuk mengatur bandwidthnya supaya semuanya bisa tercater dengan baik. Oke, so langsung aja tanpa panjang lebar, hari ini kita masuk analisa lagi di bulan September ya. Karena gue juga kebetulan belum bikin kan analisa untuk bulan September, jadi sekalian kita perjelas gitu apa yang akan terjadi di bulan September. Jadi kalau kita perhatikan di sini analisa bulan September, dia ini hukum jikanya up ya. Dalam sisi timing semester di penghujung semester, September ini masih dalam timing busur semesternya. Kalau untuk di quarter, kita di September ini udah masuk timing target quarter 3. Nggak berasa banget ya. Baru kayak kemarin awal 2024, sekarang udah di quarter 3 lagi gitu. Kita ingat banget quarter 3 tahun lalu tuh mulai apa ya, sebulan setelah ini akan terjadi gap Hamas. Dan udah 1 tahun gap Hamasnya belum tutup. Kemudian untuk week 2 September yang sekarang kita masuk di week 2 September, ini masih dalam timing busurnya monthly. Jadi kalau kita cocokin ke tabel RPS di sini, kita ngelihat monthly hukum jikanya up, kita ngelihat ini batasnya high before 2531. Kita perhatikan R1-nya 2575 ya. Kemudian di sini ada low before 2364. Kemudian S1-nya 2407, open di atas pivot ya. Pivot 2469, open di atas pivot. Maka kita bisa sebut monthly September ini RPS-nya ideal untuk dia melanjutkan ke atas. Dimana kalau kita perhatikan memang setiap September itu memberikan kecenderungan untuk ke bawah atau merah atau berdarah gitu ya, sama seperti tahun lalu itu pun Septembernya berdarah. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari sisi RPS dan kecenderungan di monthly-nya, memang cenderungnya dorong ke atas gitu. Bahkan beberapa minggu, 2 minggu ini aja kita ngelihat goldnya mau turun tapi nggak mau turun, tapi mau naik pun juga ditahan-tahan gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini weekly kemarin seperti gua tulis di Telegram bahwa ada kecenderungan week bisa Titanic, bener aja Titanic ya. Ini kita perhatikan di sini weekly-nya dia HB-nya 2529, HN-nya 2529,13, benar-benar ditoel 10 pip, habis itu balik lagi ke bawah. Dan surprisingly ini kita perhatiin, ini gila ya. Memang kemarin itu NFP-nya naik ke atas setelah dia hit HB weekly, membuat weekly-nya breakdown, kemudian dia turun lagi ke bawah bahkan sampai 2496. Dia turunnya dari sini 2529, closingnya akhirnya 2493, turun 400 pip lagi. Benar-benar membagongkan ya. Tapi dari sisi quarter kita perhatikan quarter ini udah hit, dia R1-nya 2397, bahkan semester juga R1-nya 2473. Pivotnya nggak disentuh, yang menandakan saat ini pergerakan bullishnya lagi kencang banget. Jadi kalau misalnya kemarin juga gue sempat bikin di Telegram 2534
ini ada confluence ya 2575 ini akan jadi R1 yang mungkin akan kita hit nanti menjelang di target di week 3 atau mungkin week 4 ya. Nanti juga akan ada FOMC meeting di akhir bulan ini yang juga akan menjadi trigger dan harapannya kan signal pemangkasan suku bunga pertama The Fed setelah kenaikan yang masif dan ditahan-tahan. Nah, menyambung juga apa yang diungkapkan Jerome Powell di Jackson Hole Symposium Meeting yang bulan lalu ya, dibilang udah saatnya kita melakukan kebijakan ekonomi untuk meringankan kayak gitu. Oke. Jadi yang kita pantau saat ini kalau kita perhatikan low now-nya September kan 2471. Kemarin juga sempat gue bilang di Telegram 2469 ini pivot ya kan ada sekitar deviasi 20 pip yang belum di hit gitu. Dengan posisi yang sekarang weekly-nya ini dia malah tutup di bawah ya. Ini kan week Senin, kemudian dia malah di sini. Dan nggak sih? Ini kan Senin, Jumat, Kamis, Rabu. Enggak deh, Senin masih kesana lagi. Senin tuh 2502 ya. Nah ini 2502 closingnya saat ini di 24 mana sih? 2496. Berarti weekly hukum jikanya down. Oke, kita balik lagi ke sini. Balik lagi ke chart. Oke. Kalau dari sisi monthly kita perhatikan ini strong up ya. Ini strong up. Tadi kita udah tuliskan ini pivot monthly ada 2470, kemudian di 2450 ini ada previous high before quarter dan semester yang dengan ininya ada high before ini bisa menjadi area support ya. Tapi S1 monthly kita ada di 2408 yang lumayan jauh. Kalau dengan lihat di sini sebenarnya ya ada kemungkinan karena semua shadow yang ditinggalkan itu bisa dikunjungi lagi. Bisa diperhatikan juga ini shadow ini belum tutup tapinya ya. Tapi ada kecenderungan, ada kemungkinan ini akan di hit gitu walaupun ini masih di atas sekali. Kita turun ke weekly. Nah, kalau kita perhatikan di weekly di sini, ini kita matiin, hapus dulu. Ini lihat ya, dalam 1, 2, ini candle di 19 Agustus. Oke. 19 Agustus ini kita masih bermain-main dalam range candle yang di sini. Ini kita belum putusin, belum pecahin ini. Ya, di sini kita belum pecahin. Jadi 2 minggu ini kita masih dalam range sideways yang sangat besar. Karena di sini range-nya gede sekali nih. 2470 sampai 2531 ya, masih bermain-main di sini. Dan artinya range kita untuk minggu ini juga lumayan besar. Ini masih di sini. LB weekly dan HB weekly kita gitu. Yang dimana kalau kita perhatikan pivot monthly saat ini berdekatan dengan S1 weekly. Yang dimana hukum jika weeknya yang down berarti ada kemungkinan pivot monthly ini akan disentuh. Kayak gitu. Dengan posisi hukum jika weekly yang down maka kita bisa expect adanya pergerakan ke atas dulu untuk ke busurnya. Baru kemudian ke bawah ya untuk kejar ke bawah ini gitu. Tapi kalau misalnya kita skenario yang bisa kita ini lagi kalau dia ngebusur yang maksimum maka ini bisa di hit di sini. Tapi kalau misalnya dia ngebusur cuma karena pivot weekly kemudian langsung kejar S1 weekly, ada kemungkinan dia akan lanjut ke atas lagi. Ya begitu untuk nanti target ya. Targetnya untuk transisi karena kalau kita perhatikan September ini sekarang kita ada di minggu kedua ya, minggu ketiga, kemudian minggu keempat, minggu kelima. Nah, ini adalah FOMC meeting harusnya 29.30. Kemudian di sini adalah timing busur, ini adalah transisi timing target. Nanti 18 ke 19 ini akan menjadi perhatian kita ketika dia putar balik atau enggak gitu. Kalau untuk sekarang mungkin dia masih mungkin nurut akan ke bawah dulu, nggak apa-apa juga sebenarnya. Karena masih dalam timing busur. Nah itu yang kita perhatikan nanti dalam pergerakan di time frame kecilnya. Tapi kalau misalnya gue perhatikan dengan week saat ini dia tutup hukum jika down, makanya ini akan ada kecenderungan untuk sejalan dengan timing busur monthly-nya ya. Timing busur monthly. Berarti kita bisa pantau area pivot monthly sampai S1 monthly-nya gitu. Karena kalau misalnya kita tarik, memang ini masih jadi area demand ya. Dan ini juga area demand.
gitu yang memungkinkan untuk dikunjungi gitu. Ya paling enggak demand yang ini sih. Kalau misalnya memang busurnya mau ini ya, mau maksimal gitu. Tapi kalau enggak pun kita bisa mungkin area di sini. Nih. Area 2459 ini. Yang ini sejalan dengan apa? Pivot monthly ya, 2470 sampai 2459 sampai di sini paling enggak gitu. Ini bisa kita pantau areanya. Turun ke daily. Turun ke daily kita bisa ngelihat di sini area pivot LB dia hukum jika down, maka tadi kita bisa lihat pivot daily bakal mungkin di sekitar 2505 ya kan. R1 daily 2524, HB-nya di atas, maka tetap daily cenderung untuk ngejar ke bawah sejalan dengan ke arah bawah target weekly. Searahnya searah target weekly ya. Tapi dalam timing daily yang harusnya busur, ya bisa jadi ada ke inilah. Tergantung nanti hari Senin dia bukanya di mana gitu. Karena tetap kita memperhatikan hari Senin seperti apa. Gitu. Nah, berarti skenarionya kalau misalnya daily-nya dia itu sejalan, dia nggak membuat busur weekly yang maksimal, karena pivot weekly, pivot daily, ini pivot daily ada di atas, pivot weekly-nya bisa begini, maka dia ngejar duluan ke buat LB weekly, ya maka bisa jadi ini ke atas nih gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong dari market structure-nya, ini kan kita masih dalam kita main di sini ya, yang sepi ya. Nah, ini kan kita masih sifatnya ini adalah sideways ya di sini. Beberapa minggu di sideways nih, sideways gitu. Nah, maka pergerakan di sini bisa menjadi area sweep gitu. Karena sideways ini akan berpotensi untuk ngambil ini sell-side liquidity. Ini sell-side liquidity. Ini juga buy-side liquidity gitu. Kemarin aja ini kan udah diambil nih yang ini. Ini kan udah diambil buy-side liquidity-nya. Nih di sini truk dikit kan. Berarti next-nya di sini yang akan diambil 2531 yaitu all time high gitu. Kalau yang di sini, ini kemarin dia udah ngambil di sini. Nih, jadi bisa ngambil ke sini 2470. Ya kan, ngambil 2470 ini sell liquidity ini. Yang artinya ini adalah pivot monthly gitu. Jadi bisa aja dia ngambil ke bawah dulu, baru dia ke atas lagi. Oke, karena market bergerak dari liquidity ke liquidity. Apalagi dari yang kelihatan banget ini lagi konsolidasi, dia ngebuat base. Nih, ngebuat base dulu. Besok kalau ngebuat base dia akan ambil bolak-balik. Gitu. Kalau kecenderungan tetap ke atas, karena kita ngeliat tetap monthly-nya adalah hukum jikanya up, maka semua penurunan merupakan koreksi atau timing busur. Oke. Kalau di H4 kita pun ngeliat di sini, nah di sini, ini yang gue tandain kemarin ya. Ini kita ngeliat di sini aja, ini belum masih dites lagi. Makanya dia kuat. Kalau kecenderungannya H4 mungkin dia akan kejar ke bawah dulu gitu, ngejar untuk ambil sell-side liquidity yang ini. Balik lagi, di sini ada base, ya, di sini ada base 2438, 2450. Tadi ini ada 2450 ada HB quarter dan HB semester. Ke bawahan lagi, probably di sini. Ini ekstrimnya gitu. Nah, kalau kita tarik dari H4 sebenarnya dia pun udah ngambil inducement di sini ya. Udah ambil inducement, maka antara ini mau dia jebol langsung ke atas. Berarti di sini ada break of structure karena ini jadi high valid. Oke, ini kan high validnya, ini kan low, high diambil, ini ada high valid. Kalau ini diambil, maka ini jadi break off structure. Tapi kalau misalnya enggak, di bawah dibanting ke bawah lagi, ya ambil lagi ekstrimnya. Gitu. Misalnya kalau tarik Fibonacci dari sini ke sini, maka area bisa pantauan nih minimal 50% ini 2448 yaitu demand di sini. 2450 itu. Ya, atau enggak 2428 agak ke bawahan lagi. Oke.
Oke, kita turun ke H1. Kira-kira di mana kita bisa ngelihat cari-cari setupnya. Kalau misalnya gue perhatiin sih, ini di H1 ya, ini sideways besar seperti tadi gambar di H4-nya. Tapi kita ngelihat di sini ada base rally ya, ini yang di break. Ini ada di dapat setup CB1 sell, tapi di sini juga ada lagi. Oke, maka kita bisa expect dia untuk naik dulu ke atas, baru dia turun naik ke bawah gitu. Maka kalau misalnya kita tandain di sini, ini adalah base yang di break. Kalau gua ngelihatnya sih ini kita bisa lihat dulu area di sini, kemudian kita tarik setup Fibo di sini. Oke. Maka area yang oke untuk kita pantau 2509 ke atas. Ini karena di sini juga ada area base ya. Kemudian nextnya kita bisa pantau di area sini ketika dia masuk area sini. Gitu. Oke. Dan kebetulan kalau misalnya kalian perhatikan juga pas di sini adalah area R1 daily ya. Nih, kalau di sini. R1 daily itu ada di 2524, R1 weekly 2527. Maka kalau kita perhatiin 2519 udah bisa menjadi area pantauan kita ngelihat nanti turun ke time frame kecilnya ketika masuk di area di sini. Kalau misalnya ada setup bentuk kayak gini, kita bisa masuk area di sini baru turun ke bawah gitu. Jadi tetap kalau misalnya mau masuk ya cari konfirmasi dulu aja. Tapi kalau misalnya enggak, kalian bisa batasi di area high before kemarin 2529,27 ini HB weekly kita set SL kayak gitu. Artinya apa? Sell kita tidak valid untuk dia lanjut naik ke atas lagi. Oke, kalau misalnya kita ngelihat newsnya sendiri, average hourly earnings hasil kemarin mengalami kenaikan ya. Forecastnya kan 0,3%, dia bagus. Berarti ini good for USD. Non-farm payroll-nya turun dan unemployment rate-nya yang juga ini turun ya. Maka ini kemarin good dibanting, tapi non-farm payroll-nya ini yang jelek. Kalau secara ini juga, ini kemarin hasil dari Kamis, dia naik bagus. Initial jobless claim-nya menurun, good for USD. Makanya gold juga kemarin dibanting. Gitu. Tapi bolak-balik aja sih tetap. Oke. Untuk minggu depan, sebenarnya minggu depan itu kita punya berita CPI dan juga PPI. Oke. Initial jobless claim. Jadi Senin Selasa, quiet low, kayaknya nggak ada segimanapun juga berita-berita high impact, tapi cuman dibarengin di hari Rabu dan Kamis aja ada CPI dan PPI gitu. Oke. So buat kalian juga yang pengen coba ZFX, kalian bisa gunakan linknya di bawah. Salah satu broker yang saat ini emang gue pakai bisa reference 1:2000, kemudian bisa menggunakan akun Sen. Jadi kalau buat kalian yang masih belum familiar atau nggak terlalu takut menggunakan akun USD, kalian bisa menggunakan akun Sen untuk membangun mental kalian. Kecil-kecil nggak apa-apa, gainnya lebih sedikit gak apa-apa, tapi paling nggak kalian bisa ngebangun mentalitas dan ngebangun disiplin. Which namanya trading selalu ada resikonya. Jangan FOMO sama orang yang bilang trading itu mudah dan membuat kalian cepat kaya. Karena realitanya banyak yang lebih rungkat daripada yang kayanya. Oleh karena itu, sama-sama kita belajar untuk membangun mental pelan-pelan. Jadikan trading ini sebagai pendapatan tambahan kalian. Jangan cepat-cepat menjadikan ini sebagai pendapatan utama, terutama buat kalian yang secara keuangan belum stabil. Dan dalam beberapa waktu ke depan, gue probably akan mengadakan trading competition bareng ZFX yang udah sempat gue sounding juga. Gue analisa dari survei dan masukan-masukan kalian. Nanti kita craft trading competition yang unik, yang belum pernah diadakan di tempat-tempat lainnya sebelumnya, yang fokusnya untuk membangun disiplin kita, tapi juga ada sesuatu yang rewarding buat kita semua. Oke? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share pandangan kalian juga di kolom komen, dan like dan share juga teman-teman kalian. Dan jangan lupa, gue punya berbagai macam ini podcast-podcast yang sifatnya lebih membantu kalian untuk membangun psikologi trading kalian lebih aware dan grounded, supaya nggak halu dengan konten-konten yang sifatnya ngajak kalian untuk cepat FOMO. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.